Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banjarnegara akan mendemonstrasikan praktik kucing pada modul 2.3. Praktik kucing ini terdiri dari observer, coach, dan kuci. Saya Arif Rahman Deni Wibawono dari SMP Negeri 2 Bawang. Saya Tri Aprenti Mugilestari dari SD Negeri 2 Leksana. Saya Yuniati dari SD Negeri 2 Sampang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Ini bagaimana kabarnya? Sama baik dan ya kita selalu Semangat. seperti itu. Jadi Putri nanti akan melakukan proses coaching ya? Betul sekali Bu, nanti saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Deni. Oke. Sebelum melakukan proses coaching dengan Pak Deni, ada sedikit yang akan saya sampaikan dulu ya Bu. Jadi nanti saat coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Yang pertama yaitu apakah coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian yang kedua, apakah nanti coach sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya akan mendengar respon dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang ibu sampaikan. Kemudian yang keempat, coaching disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memunculkan kompetensi. Oke, sebelum observasi saya ingin sedikit menanyakan beberapa hal, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, jadi nanti saat saya coaching saya akan mengembangkan beberapa kompetensi ya, kompetensi coaching yaitu yang pertama ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Baik, dari kompetensi itu yang ingin Bu Yuni, yang ingin saya kembangkan dan diamati oleh Bu Yuni, pastinya nanti yang itu Bu, mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti fokus saya ke mendengarkan aktif Ibu. Betul Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi coaching yang akan kita kembangkan? Baik, menurut saya karena mendengarkan aktif berarti saya itu harus kesadaran penuh ya Bu, harus fokus kepada coach saya. Di situ saya harus kehadiran penuh agar saya bisa mendengarkan secara aktif. Saya menemukan kata kunci yang nantinya kata kunci saya akan menggali kompetensi dari si coach tersebut. Apakah harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya nantinya coaching menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan coaching tersebut. Coaching bisa mengetahui langkah-langkah apa yang akan coaching lakukan seperti itu. Oke, baik Putri, terima kasih atas jawabannya. Silahkan nanti Putri lakukan proses coaching dengan Pak Deni. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol lagi. Baik Bu Yuni, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Deni. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Deni, senang ya kita bisa mengobrol pada hari ini ya, ketemu pada sore ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Pak Deni, dengar-dengar ada yang ingin Pak Deni sampaikan atau ceritakan Pak? Ya, di semester lalu ya Bu, itu tuh kebetulan saya mendapat jam di jam ke-7 jam ke-8. Bukan setelah istirahat kedua, kan setelah sholat zuhur, dan di situ saya mengalami kendala. Antusiasme peserta didik itu ketika terjadi di jam ke-7 dan jam ke-8 itu menurun. Nah, saya ingin mencari solusi atas itu. Oh, baik-baik. Jadi kalau saya garis bawahi berarti
jam 7 dan ke-8 setelah istirahat kedua. Kalau boleh tahu kelas berapa Pak? Kelas 7. Kelas 7, baik. Oke, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Pak Denny dapatkan? Ya, tentu saja yang ingin saya dapatkan ya menemukan solusi bagaimana saya seharusnya mengajar di kelas itu ketika nanti saya mengajar di jam ke-7, jam ke-8 lagi gitu kan. Karena apa ya, di jam ke-7, jam ke-8 itu godaannya sangat besar Bu. Yang pertama ya, anak itu sudah lelah. Ada juga anak yang misalnya tidak bawa uang saku yang cukup untuk beri makan sehingga dia merasa lapar. Kemudian kondisi juga sudah panas, barangkali dia sudah gerah kan nggak nyaman pakaiannya. Jadi beberapa godaan-godaan itu membuat dia itu tidak antusias gitu terhadap pelajaran. Baik. Jadi Pak Denny itu mengharapkan murid-murid Bapak di jam 7 ke 8 itu tetap antusias mengikuti pelajaran Pak Denny. Seperti itu. Betul. Baik. Kira-kira dari level 1 sampai 10 apa kondisi antusias dari murid Bapak itu di level berapa Pak? Kalau sudah jam 7 dan 8? Menurut saya sih antara 6,5 sampai 7 ya Bu. 6,5 dan 7 Ya, seperti itu kan memang ada sih yang antusias, tetap antusias. Cuma kan biasanya yang tidak antusias ini menjadi virus bagi yang lain gitu. Jadi nular-nulari temannya untuk tidak fokus belajar. Baik. Lalu kira-kira di level berapa Pak Denny akan meningkatkan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, menurut saya sih seharusnya bisa ke 9. Syukur-syukur sih bisa ke 10. Baik. Menurut Pak Denny, murid yang antusias itu yang seperti apa yang Bapak harapkan? Ya khususnya di jam terakhir ya Pak ya? Seperti apa Pak? Murid yang antusias itu yang ketika kita sedang menjelaskan sesuatu, dia tidak melakukan aktivitas yang bisa mengganggu konsentrasi teman-temannya. Misalnya, kemudian juga mereka tetap berada pada konsentrasi yang penuh terhadap gurunya, gitu. tidak berbicara sendiri, tidak mengajak temannya berbicara hal-hal yang tidak penting, gitu. Atau juga ketika mendapatkan instruksi suruh ngapain gitu kan, misalnya ya mereka langsung melakukan apa yang diinstruksikan oleh guru itu. Kadang-kadang anak-anak di jam 8 itu kayak bahasa Jawanya itu kelemar-kelemar gitu. Seperti itu. Baik. Menurut Bapak punya nggak kekuatan untuk kekuatan yang Bapak punya dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Oke. Kekuatan saya miliki sih mungkin penguasaan IT ya Bu. Ya, saya nggak tahu sih apakah nanti penguasaan IT yang saya miliki itu bisa berdampak positif terhadap antusiasme murid atau seperti apa, belum pernah mencoba. Baik. Terus usaha atau strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau strategi sih ada beberapa ya yang sudah terpikirkan dari diskusi kita. Misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih beragam, tidak hanya ceramah atau penugasan gitu. Itu mungkin satu. Kemudian yang kedua, menggunakan media yang yang sesuai dengan minat dan bakat anak di kelas itu. Kemudian yang ketiga juga bisa merancang pembelajaran interaktif yang mengajak anak itu untuk aktif dalam pembelajaran. Langkah-langkahnya mereka diajak misalnya praktikum atau apa dan lain sebagainya. Apakah ada hambatan yang berarti Pak dalam mewujudkan tujuan tersebut? Hambatannya mungkin pertimbangan saya. Pertimbangannya itu mau mengatasi ini dengan media atau dengan mengganti model belajar atau dengan metode. Nah itu saya masih bingung hambatannya. Baik. Jadi rencana Bapak itu tadi kira-kira dengan media, terus dengan apa tadi? Metode belajar dan juga penerapan etis seperti itu Pak? Ya. Baik Pak, kira-kira
dari ketiga itu apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat? Yang mana yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat? Mungkin gini ya Bu, anak itu kan suka main HP ya sekarang ya. Betul? Kan itu juga sudah dekat dengan mereka. Kebetulan di sekolah ini kan juga semua anaknya membawa HP diperbolehkan gitu kan. Nah, mungkin saya akan menggunakan pembelajaran yang berbasis IP yang menggunakan HP anak masing-masing begitu. Dengan begitu kan mereka itu belajar tapi rasa-rasanya seperti bermain game. Untuk mencapai tujuan tersebut, siapa yang akan Bapak mintai bantuan Pak kira-kira di sekolah ini? Oke, untuk minta bantuan sih ada beberapa ya Bu. Yang pertama rekan sejawat yang memang ahli dalam merancang pembelajaran berbasis IT gitu kan, atau juga kepala sekolah nanti mengadakan kombel yang berkaitan dengan pengembangan IT bagi guru itu kan juga bisa, atau juga nanti belajar mandiri lewat PNM ataupun dari Google juga bisa. Baik Pak. Kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikan usaha tersebut Pak? Kalau ditanya kapan ya tentu saja dalam waktu secepatnya ya Bu, karena kan 1 minggu lagi ini sudah masuk pembelajaran baru, dan kebetulan di jadwal yang baru itu saya juga ada yang mengisi jam 7 dan 8 gitu kan. Nanti coba mulai setelah sesi diskusi ini saya akan coba belajar bagaimana mengembangkan pembelajaran berbasis IT itu kan. Ada misalnya ada Kahoot, ada Wordwall, ada Google Form dan lain sebagainya. Itu nanti kita pilih dengan materi ajar yang paling pasti yang mana. Ketika nanti saya kesulitan, saya akan minta tolong ke teman yang memang sudah ahli dalam bidang itu. Luar biasa sekali ya Pak, dari kekuatan yang Bapak miliki untuk Bapak kembangkan untuk mengatasi permasalahan Bapak tersebut ya tadi dengan cara penerapan IT. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, kira-kira dari percakapan kita tadi apa yang Pak Denny dapatkan? Ya, senang sekali saya merasa mendapat pencerahan gitu. Tentunya saya bingung harus memilih yang mana antara pemanfaatan IT, metode belajar atau membuat media gitu kan. Di diskusi kita ini pemikiran saya menjadi semakin mengerucut untuk menemukan solusi. Kita coba pakai yang membuat pembelajaran berbasis IT dulu. Baik Pak. Baik Pak, berarti sudah ada gambaran ya bagaimana meningkatkan antusiasme murid saat jam ke-7 dan ke-8. Memang itu jam-jam ramah sekali ya Pak ya. Semoga dengan strategi yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini mendapatkan hasil yang optimal. Dan saya tunggu kabar baiknya dari Pak Denny. Minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Boleh. Baik, terima kasih Pak Denny atas obrolan kita hari ini. Semoga Pak Denny dapat menerapkannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang Pak Denny harapkan. Ya, baik, terima kasih Bu Tri atas waktu yang dengan sejarah hidup saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sebelumnya gitu. Dan coba saya akan mulai mengimplementasikan apa yang jadi perbincangan kita. Tentu saja barangkali minggu depan kita bisa melakukan refleksi begitu apakah sudah berhasil atau belum. Baik Pak, terima kasih. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, Gimana hari ini? alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Sip. Oke. Baik Putri, bagaimana hasil coaching yang telah Putri lakukan pada Pak Denny kemarin? Baik, saya kemarin kan melakukan coaching dengan Pak Denny, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Setelah melakukan coaching kemarin, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Putri. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Putri? Baik, dalam coaching tersebut ya Bu ya, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita ya Bu. Yang pertama menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian kan
untuk membuat rencana aksi dan pastinya yang terakhir tanggung jawab atas rencana aksi tersebut Bu. Lalu kemudian saya juga menggali kompetensi yang ada pada Koji untuk menemukan solusi dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi Putri sudah berhasil ya untuk menjalankan alur yang ada di Tirta. Jadi Putri juga sudah fokus terhadap coach, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif sehingga sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach sudah berhasil untuk memutuskan solusi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Itu ya. Lalu kompetensi apa yang Ibu kembangkan untuk kedepannya? Baik, saya pastinya ya Bu, untuk kedepannya saya akan mendalami lagi tentang alur Tirta ya Bu ya, karena saya juga harus sering berlatih ya Bu untuk melakukan proses coaching supaya saya bisa meningkatkan lagi kemampuan coaching saya seperti itu Bu, dan lebih bermakna lagi. Baik Putri, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik, kemudian alur Tirtanya makin baik lagi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita bisa membantunya itu. Amin. Oke, sekian dulu untuk observasi hari ini ya Bu, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama, hati-hati di jalan nanti pulangnya Bu.